Perkenalkan, nama saya Nilulia Baltiera, NIM 1914201105, Prodi Sarjana Keperawatan. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik, yaitu pemeriksaan fisik umum. Pemeriksaan fisik umum merupakan salah satu tindakan untuk mengetahui adanya masalah tanda-tanda secara umum dalam kondisi pasien. Tindakan ini meliputi status mental, antropometri, dan TTP yang terjadi pada klien dengan cara melakukan pengumpulan data objektif. Baik, adapun tujuan dari pemeriksaan fisik umum ini yang pertama, untuk mengidentifikasi secara dini status kesehatan secara umum. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan kesehatan yang muncul dan tanda-tanda perubahan kesehatan secara umum. Dan yang ketiga, mampu melakukan kolaborasi atau menunjukkan jika terjadi permasalahan kesehatan yang muncul. Baik, sebelum melakukan tindakan, tetap menjaga privasi pasien dengan menutup sampira. Kemudian mencuci tangan dan menggunakan APD. Lalu menggunakan handscoon. Lalu menggunakan masker. Baik, setelah menggunakan APD, lalu kita melakukan tindakan. Baik, yang pertama adalah pemeriksaan GCS atau Glasgow Coma Scale. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan guna untuk mengetahui tingkat kesadaran pasien. Terdapat 3 aspek dalam pemeriksaan ini yang disebut dengan yang pertama mata, yang kedua verbal, dan yang ketiga motorik, yang masing-masing memiliki nilai tersendiri. Dalam pemeriksaan GCS, yang pertama dalam respon pemeriksaan membuka mata, skor yang paling tertinggi adalah 5 dan skor yang terendah adalah 1. Untuk yang kedua dalam merespon verbal, skor yang tertinggi adalah 5 dan skor yang terendah adalah 1. Dan dalam respon motorik, skor tertingginya adalah 6 dan skor yang terendah adalah 1. Baik, yang pertama respon dalam membuka mata pada skala yang tertinggi, di mana klien dengan tidak adanya perintah dan rasa nyeri dapat membuka mata dengan sendirinya. Ya, seperti itu. Kemudian respon membuka mata pada skor yang ketiga, di mana pada saat ini pasien diberikan perintah. Pak, bangun Pak. Baik, seperti itu. Kemudian selanjutnya membuka mata pada skor yang kedua, di mana pasien diberikan rangsangan nyeri. Pak, buka matanya Pak. Baik, seperti itu. Kemudian respon dalam membuka mata yang terakhir, yaitu pada skor yang pertama, di mana ketika pasien diberikan rangsangan nyeri dan perintah tidak dapat membuka matanya. Pak, bangun Pak. Baik, seperti itu. Baik, yang kedua respon verbal. Respon verbal dimulai dari skor yang tertinggi yaitu 5. Baik, kita mulai dari respon pasien dengan menjawab pertanyaan kita dengan baik. Baik, Bapak siapa? Nama saya Gede. Asalnya dari mana Pak? Karangasem. Baik, seperti itu. Kemudian respon verbal dengan skor 4, di mana pasien mampu menjawab pertanyaan namun masih bingung.
Baik, dengan Bapak siapa? Nama saya Gede. Bapak asalnya dari mana? Dari Karangasem. Bapak kenapa? Mungkin saya sakit. Baik, seperti itu. Selanjutnya, respon verbal dengan skor ketiga, di mana pasien tidak mampu menjawab pertanyaan dengan baik atau ngawur. Baik, dengan nama Bapak siapa? Anjing. Bapak ada di mana? Di rumah. Baik, seperti itu. Selanjutnya, respon verbal dengan skor kedua, di mana pasien hanya menjawab dengan erangan. Nama Bapak siapa? Bapak ada di mana? Baik, seperti itu. Selanjutnya, respon verbal dengan skor 1, di mana pasien tidak bisa menjawab pertanyaan pada saat diberikan pertanyaan maupun diberikan rangsangan. Pak, nama Bapak siapa? Bapak ada di mana? Baik, seperti itu. Selanjutnya, respon motorik yang dimulai dari skor yang tertinggi yaitu 6, di mana pasien mampu melakukan gerakan secara normal, mengangkat tangan atau kaki. Bapak bisa angkat tangan kanannya. Baik, bisa diturunkan. Untuk tangan kirinya bisa diangkat, Pak. Baik, untuk Bapak bisa mengangkat tangannya kedua-duanya. Baik, bisa diturunkan, Pak. Baik, seperti itu. Selanjutnya, respon motorik pada skor yang kelima, di mana pasien jika diberi rangsangan nyeri dapat menepisnya. Bapak? Baik, seperti itu. Kemudian, pada respon motorik pada skor yang keempat, di mana pasien diberikan rangsangan nyeri dapat menghindar. Bapak? Baik, seperti itu. Kemudian, untuk respon motorik pada skor yang ketiga, di mana diberikan rangsangan melakukan fleksi yang abnormal. Bapak? Baik, seperti itu. Kemudian, untuk respon motorik pada skor yang kedua, di mana pada saat diberikan rangsangan, pasien mengalami atensi abnormal. Bapak? Ya, seperti itu. Kemudian, respon motorik yang terakhir atau skor 1, di mana pasien diberikan rangsangan atau diberikan perintah tidak memberi respon dan tidak mengeluarkan kata-kata. Pak? Pak? Angkat tangannya, Pak. Baik, seperti itu. Baik, setelah kita melakukan tindakan, kita membuka APD dan mencuci tangan. Setelah itu, kita melakukan evaluasi dan mencatat hasil yang kita dapatkan. Kemudian, pemeriksaan yang kedua ialah pemeriksaan antropometri. Selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Prawalia. Saya yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Baik. Baik Bapak Komang, di sini saya akan melakukan tindakan antropometri. Tindakan ini melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar lengan atas Bapak. Untuk waktunya saya memerlukan waktu 5-10 menit. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, sebelumnya untuk aksesoris dan yang ada di kantong Bapak bisa Bapak keluarkan ya. Baik, sebelum melakukan tindakan, sebaiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, yang pertama melakukan pengukuran tinggi badan. Pastikan alat terpasang dengan benar dan pasien tubuh menempel di dinding dan arah mata mengarah ke depan. Kemudian baca hasil dan catat. Baik, Bapak bisa kita ke depan ya. Baik, seperti itu. Kemudian kita melakukan pengukuran berat badan, di mana kita harus memastikan timbangan berada pada angka 0. Baik Pak, silakan. Pastikan kita melakukan timbangan
sebanyak 3 kali dan setelah itu kita cari rata-ratanya. Selanjutnya mencari pengukuran IMT atau indeks massa tubuh dengan rumus berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam sentimeter. Selanjutnya melakukan pengukuran lingkar lengan atas dengan tujuan untuk mengetahui prevalensi status gizi. Selanjutnya posisikan pasien agar pasien duduk dengan rileks. Selanjutnya sing-singkan lengan baju pasien agar lingkar atas tidak tertutupi. Baik Kak, lengannya di sini. Bapak duduknya rileks ya. Permisi ya Pak. Selanjutnya posisikan posisi antara pangkal bahu dan ujung siku dengan tangan lipat ke dalam menghadap ke perut. Selanjutnya ukur antara pangkal pinang atau akronion dengan ujung siku atau alekanol dengan pita lila. Kemudian mencari titik tengahnya lalu beri tanda. Siapa? Kemudian lakukan pengukuran lingkar lengan atas dengan tanda yang telah tadi diberi. Ukur lalu diberi tanda dan lakukan pengukuran sebanyak 3 kali. Siapa? Kemudian setelah selesai melakukan pengukuran, catat hasilnya dan cari rata-ratanya. Setelah itu hitung. Baik, setelah melakukan tindakan, kita mencuci tangan. Baik, selanjutnya mengevaluasi perasaan pasien. Baik Bapak, saya sudah selesai mengukur tinggi badan Bapak, berat badan Bapak, dan mengukur lengan atas Bapak. Untuk tinggi badan Bapak 155 cm, untuk berat badan Bapak 40, untuk lingkar lengan Bapak 44. Jadi gizi Bapak baik dan seimbang. Ya Bapak, apakah setelah saya memeriksanya, bagaimana perasaan Bapak? Apakah baik? Baik. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, kalau begitu saya permisi dulu Pak ya. Pemeriksaan yang ketiga yaitu pemeriksaan tanda-tanda vital. Pemeriksaan ini terdiri dari pengukuran suhu, menghitung denyut nadi, menghitung pernapasan, dan mengukur tekanan darah. Alat-alat yang digunakan, yang pertama ada stetoskop dan juga ada termometer. Di sini juga ada tensimeter dan juga di sini ada tisu. Selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Perawat Lia. Saya yang bertugas pada pagi ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Mangki. Baik Bapak Komang, bagaimana keadaannya sekarang? Baik. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Tujuannya adalah untuk mengetahui situasi tubuh Bapak dengan mengukur suhu tubuh, denyut nadi, pernapasan, dan mengukur tekanan darah Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, untuk waktunya saya minta 5-10 menit. Bapak bersedia? Bersedia. Baik Pak. Sebelum melakukan tindakan, kita harus menjaga privasi pasien dengan menutup sampira. Setelah itu kita mencuci tangan dan menggunakan APD. Menggunakan handscoon. Dan menggunakan masker. Baik,
Pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan suhu tubuh. Pemeriksaan suhu tubuh ini selain dilakukan dengan termometer di ketiak pasien, pemeriksaan ini juga bisa kita lakukan secara oral dan maupun pemeriksaan secara tersila. Baik Bapak, yang pertama saya akan melakukan pengukuran suhu tubuh. Untuk ketiak Bapak akan saya bersihkan atau Bapak sendiri yang membersihkannya? Saya sendiri. Baik. Itu isinya Pak. Baik, untuk termometer ini masih saya sudah bersihkan dan termometer ini steril ya Pak. Maaf sebelumnya Pak. Baik, sembari menunggu hasil suhu tubuh pasien, lakukan pengukuran denyut nadi dan pemeriksaan respirasi. Baik Bapak, sembari saya menunggu hasil mengukur suhu tubuh Bapak, saya akan mengukur denyut nadi Bapak selama 1 menit dan saya akan mengamati siklus pernapasan Bapak. Baik, sembari menghitung denyut nadi pasien, kita juga harus mengamati respirasi pasien. Bapak kan di sini. Baik Bapak, untuk denyut nadi Bapak 60 per menit dan untuk siklus respirasi Bapak normal. Pak, saya permisi ya Pak untuk mengambil termometernya. Baik, untuk suhu tubuh Bapak 36,5. Suhu tubuhnya normal ya Pak. Baik, selanjutnya kita mengukur tekanan darah pasien. Bapak, permisi ya, saya akan mengukur tekanan darah pasien Bapak. Baik Bapak, tensi Bapak, tekanan darah Bapak normal 110/80 Pak ya. Baik Bapak, pemeriksaannya sudah selesai ya Pak. Ya. Setelah melakukan tindakan membuka APD dan mencuci tangan, setelah itu kita lakukan evaluasi perasaan pasien. Lalu kita buka APD. Yang pertama kita buka handscoon, kita buka masker, dan mencuci tangan. Baik Bapak, pemeriksaannya sudah selesai ya. Sekarang saya akan membacakan hasil dari pemeriksaan tadi. Baik, untuk suhu tubuh Bapak 36,5 derajat Celcius. Untuk denyut nadi juga normal 60 kali per menit. Untuk pernapasan Bapak juga normal ya, 15 kali per menit. Dan untuk tekanan darah Bapak juga normal 110/80 Pak ya. Baik Bapak, bagaimana perasaannya sekarang? Apakah Bapak nyaman? Ya. Baik, nanti pukul 10 saya akan datang kembali untuk memberi Bapak obat. Sebelum saya permisi, apakah Bapak ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, kalau begitu saya permisi Pak ya. Ya. Baik, sekian role-play pemeriksaan fisik umum yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.